والسلام على أشرف سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وسيلة حضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آله وأصحابه وذريات بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة مصنف إمام أبي شجاع إلى حضرة الشيخ مصطفى البيضاء نفعنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم في الدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل والذي ينقض الوضوء والذي ينقض الوضوء ستة أشياء والذي utai perkara yungkidu kang batalaken apa alladzi batalaken alwudu'a ing wudu iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang 6 perkara yang membatalkan wudu. Setelah pembahasan sebelumnya yaitu tentang istinja, menyucikan tempat keluar najis dengan air. Dan tentu pembahasan sebelumnya adalah masih terkait dengan wudhu. Kemudian diselingi dengan pembahasan tentang istinja. Sekarang pembahasan lagi tentang wudhu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Marupane perkara, kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Jalan depan dan jalan belakang. Jalan kubul dan jalan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu akan membatalkan wudhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Ini pada surat Al-Maidah ayat 6. Dipotong ayat sebagian ayat au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Atau salah satu dari kalian datang dari ghaid. Ghaid ay makani qada'il hajat. Tempat buang air besar. Berarti datang dari tempat buang air besar untuk apa? Untuk membuang air besar. Ini gambaran ada sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Itu. Warwal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi apa tadi? Keluar sesuatu dari dua jalan tersebut menjadilah ia mempunyai hadas. Ya. Sekaligus dia harus menyucikan tempat kotoran tadi. Hadas kecil. Dan hadas kecil harus dihilangkan dengan wudhu. Karena itu Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum da ahdatsa hatta yatawaddaa. Jika sudah berhadas, maka tidak akan diterima sholatnya oleh Allah sehingga dia wudhu. Nah ini.
Faqala Rasulun ala Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah. Ada orang yang bertanya pada Abu Hurairah, apakah hadas itu? Qala fusa'un au lurat. Fusa, lurat. Jadi fusa itu apa? Kentut yang kecil. Lurat itu kentut yang besar. Jadi fusa itu tidak bersuara. Ya, lurat itu bersuara. Ini juga hadas. Jadi walaupun yang keluarnya itu bukan barang, tetapi bukan benda, ya. Tapi ada udara yang keluar, ada gas yang keluar tadi. Itu juga kategori membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Wanaumu lanturu membatalkan wudhu. Tidur ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang netepaken bokonge. Ing atase liyane tingkahe wong kang netepaken bokonge. Jadi orang duduk di atas dua pantat. Nah, itu namanya hayatul mutamakin. Kondisi orang duduk itu ya dua pantat itu. Posisinya di situ. Tapi kemudian kalau salah satu kaki diangkat, ya karena tidak duduk di atas dua pantat, ini berarti bukan kondisi orang duduk. Atau dia duduk sambil bersandar, ya, bersandar. Ini juga bukan kondisi orang duduk. Maka dalam kondisi tidak dalam dalam kondisi bukan duduk, ya, kemudian dia tidur, maka tidurnya itu membatalkan wudhu. Tapi kalau dia tidur dengan duduk dan pantat dua pantat ya di atas dua pantat tidak berubah posisinya, itu justru tidak membatalkan wudhu. Jadi apa? Habis sholat kemudian dia wiridan tertidur. Nah, tapi posisi duduk yang benar dua pantat itu, maka ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia tidur sambil bersandar di tembok, nah itu berarti tidak posisi duduk karena dia bersandar. Itu justru membatalkan wudhu. Wa zawalul aqlan hilangnya akal, hilangnya kesadaran, termasuk tidur tadi. Tidur itu kan hilang kesadaran. Ya, apalagi tidurnya tadi tidak dalam posisi duduk yang benar tadi. Hilang kesadaran bisukrin sebab mendem, sebab mabuk, au marodin atau sakit keras. Karena panas tinggi kemudian dia bisa hilang kesadaran. Itu membatalkan wudhu. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika usahi al ainani. Faman nama falyatawadda. Wika usahi utai taline. Taline apa asahi itu? Eh, pantat. Ya. Iku ala ainani beripat loro. Wika usahi utai taline dubur. Iku ala ainani beripat loro. Jadi kata Nabi seperti itu. Ketika matanya itu apa terbangun, ya, maka masih bisa menahan dubur jalan belakang itu. Tapi kalau sudah tertidur, berarti tidak bisa menahan. Maka kata Nabi, wika usahi ala ainani. Pengikat dari dubur jalan belakang itu adalah apa? Dua mata. Paman manguta sampeyan wong iku nama turu sapa man falyatawaddo mongko wudu sapa man. Ini tidur yang membatalkan
wudu. Berikutnya walam surrojuli lan apa? Sentuhan kulit utawa iya sentuhan kulit ya. Walam surrojuli lan sentuhane wong lanang almar'ata ing wong wadon ala zanabiyata kang liya yang bukan mahram min ghairi hailin sanging tanpa satir, tanpa penghalang. Termasuk yang membatalkan wudhu lagi adalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan tanpa ada penghalang, tanpa ada satir. Itu membatalkan wudhu. Menurut satu kiroah, pembacaan terhadap ayat Aula Mastumun Nisa. Karena itu didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi liqauli ta'ala fi ayatil wudu aula mastumun nisa. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aula mastumun nisa. Walam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba al ayat. Jadi la mastumun nisa ini maksudnya lamastumun nisa dalam satu tafsir. Ya. Maka menurut mazhab Syafi'i ini sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Karena ayat lamastumun nisa ditafsirkan dengan lamastumun nisa. Karena itu lamastumun nisa tafsir yang lain menyebutkan jama'atumun nisa bersetubuh, bukan bersentuhan kulit. Ya. Karena itu nanti di mazhab selain Syafi'i yang membatalkan wudhu bukan sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetapi bersetubuh. Nah, monggo. Nah, tapi yang kita baca ini adalah dalam mazhab Syafi'i berdasarkan ayat la mastumun nisa yang ditafsirkan la mastumun nisa yang berarti sentuhan kulit. Maka membatalkan wudhu. Berikutnya wa massu farjil adami lan menyentuh kemaluan anak Adam. Dan kemaluan anak Adam. Bibatinil kafi kelawan jerone tapak tangan. Ya, jadi ya tapak tangan ini yang dalam ya ini kan, di dalam ini. Beda dengan yang di luar ini. Di luar ini beda. Jadi kalau menyentuh kemaluan dengan ini tapak tangan ini, maka akan membatalkan wudhu. Berarti kalau dengan ini yang bagian luar tidak membatalkan wudhu. Itu. Cuma tadi kalau sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam mazhab Syafi'i tadi, baik yang luar maupun yang dalam sama-sama membatalkan wudhu. Beda lagi. Rawal khamsatu wa sahahu Tirmidzi an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ada sabda Nabi, massul dzakar menyentuh kemaluan, menyentuh kelamin, maka harus wudhu jika hendak melakukan sholat. Itu artinya batal ya, wudhunya. Gitu. Nanti di hadis lain disebutkan wa yatawadda'u min masjid dzakar, bahkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha disebutkan mamassa farjahu. Jadi bukan menyebutkan kata zakar saja, tapi kemudian menyebutkan juga kata farja. Artinya apa? Bahwa yang membatalkan wudhu adalah sentuhan menyentuh kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Bukan saja kelamin laki-laki atau bukan saja kelamin perempuan. Wa massu halqati tuburihi lan menyentuh
mau saya beri makna Jawa nanti keliru, khawatir keliru membaca. Jadi masu halqati tuburihi lan nyenggol apa ngepok. Nanti ngepok keliru lembut maca dari ngepuk nanti. Jadi maka saya artikan bahasa Indonesia memasuk halqati tuburihi lan napa mau menyentuh lingkaran dubure wong, dubure anak Adam, dubure anak Adam. Jadi tidak menyentuh apa, duburnya, tapi menyentuh lingkaran tuburnya. Itu membatalkan wudhu alal jadidi menurut kaul Kang Jadid Kang Anyar. Yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika ada di Mesir. Ini, ini 6 hal yang membatalkan wudhu dalam pandangan madhab Syafi'i. Materi berikutnya faslun lagi fasal suci walladhi yujibul ghusla. Nah, sekarang kita berpindah ke persoalan mandi. Jadi kemarin eh, menghilangkan hadas kecil dengan wudhu atau menggunakan air adalah wudhu. Ya. Nah, sekarang menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Menghilangkan hadas besar menggunakan air, ya dengan cara mandi. Faslon daiku fasal suci walladhi utai perkara yujibu kang majibaken apa alladhi alwusla ing adus. Iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Ada 6 hal yang mengharuskan orang mandi. Yang disebut dengan mandi wajib. Karena nanti ada mandi sunnah. Jadi ini sebab-sebab mandi wajib. Itu ada 6. Ya, ada 6. Salah satu tashtariku fi harrijalu wan nisa'u. Salah satu telu, utai sebab telu. Belum sebab ikut tashtariku jadi bersekutu, ya, jadi umum. Fiha ing dalam salasah sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. 3 sebab sama-sama dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki juga wajib mandi, perempuan wajib mandi karena 3 sebab ini. Wahia utai salasah iku iltiqaul khitanaini. Ketemune napa? Tempat khitan loro. Ketemune kelamin loro. Tapi di sini dibatasi khitan. Jadi kalau apa ya, ya dibatasi khitan karena nanti ada tempatnya. Bagi laki-laki yang belum dihitan itu kan masih ada kulit di depannya itu. Tapi kalau sudah dihitan itu tidak ada kulit itu. Nah, bertemunya 2 kelamin ini menggambarkan adanya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Maka ini menyebabkan kedua-duanya wajib mandi, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ini tidak disebutkan dengan kata-kata al-jima'u. Jadi iltiqaul khitanain itu maksudnya jima. Ya, maksudnya jima bersetubuh. Tapi digunakan kinayah, bahasa sindirannya pertemuan 2 kelamin. Laki-laki dan kelamin perempuan. Maksudnya tadi bersetubuh. Jadi tidak, atau kurang etis lah, langsung menyebutnya jima itu. Wa inzalul mani lan metune mani, mengeluarkan sperma. Sebentar, dari sebab yang pertama masih ada hadis rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahada faqad wajaba alaihi ghusl. Ini malah jadi tadi tradisi yang baik dalam Islam itu ya kurang etis lah
menyebutkan kata al-jima. Maka di situ diistilahkan dengan iltiqaul khitanani. Sampai di hadis juga begitu. Idal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Di hadis juga begitu. Ini ada hadis lain yang menggambarkan al-jima'u itu dengan eh, julus baina syu'abihal arba. Itu. Ini menggambarkan apa? Bersetubuh juga. Ini mewajibkan mandi. Sebab yang kedua wa inzalul mani lan ngetoakan mani. Rawal Bukhari Musliman Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min hakim. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslan idza hiya ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Warwa Abu Dawud wa ghairu an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Faqala yaghtasil dan seterusnya. Jadi sebab yang kedua yaitu keluar sperma, keluar mani. Sebab yang pertama tadi bersetubuh, baik keluar sperma atau tidak. Itu wajib mandi. Yang kedua memang keluar sperma. Ini menyebabkan wajib mandi. Eh, ada hal yang perlu ditegaskan. Jadi selain sperma ada istilah lagi yaitu madhi. Mim zal ya. Madhi. Bukan fi'il madhi ya, tapi madhi. Terus itu ada hal lain selain sperma. Nah, kalau orang keluar mandi itu tidak wajib mandi, tetapi hanya wajib wudhu dan menyucikan tempat yang keluar mandi tersebut. Nah, ini beda. Jadi kalau mani itu dihukumi suci, tetapi wajib mandi. Ya, wajib mandi. Tapi kalau yang kedua madi itu dihukumi najis, hanya wajib wudhu. Itu beda. Bahkan yang ketiga ada disebut dengan wadi. Bukan cacat ya, wadi nama istilahnya begitu. Itu juga keluar dari kelamin dan biasanya di saat orang itu capek dan dia keluar bersama dengan air seni, air kencing itu. Maka tetap dihukumi najis dan wajib wudhu. Ini hal yang harus diperhatikan. Sebab yang ketiga wal mautulan mati. Wal mautulan mati. Ini sama-sama wajib mandi atau dimandikanlah jenazah itu karena ini menjadi kewajiban. Wajib mandi. Rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Atiyata al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiyat ibnatuhu faqala irsilnaha salasan. Jadi riwayat-riwayat hadis menjelaskan bahwa mati itu ya menjadi sebab orang wajib mandi. Karena itu semua jenazah wajib dimandikan dan merawat jenazah dari memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolati, dan terakhir adalah memakamkan. Ya. Wasalah satu nuntai perkara teliku takhtasu dadi khusus pihak kelawan salasa supaya nisa'u pira-pira wong wadon. Nah, jadi tadi tiga sebab yang mewajibkan mandi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang tiga sebab yang wajib mandi hanya bagi perempuan. Wahia utawi salah saiku al-haidu haid. Al-haidu menstruasi. Wajib mandi. Disebutkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya.
Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah lah ya. Jadi pada ayat 222 surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan ya, ketika seorang perempuan sedang haid maka tidak boleh melakukan apa ya bersama suami. Tidak boleh. Sampai dengan dia suci. Hatta yatahurna. Sampai dengan dia suci. Faidah tataharna. Lah sekarang batasan suci dari haid itu ada yang mengatakan berhenti darah. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan sampai dengan mandi. Sampai dengan mandi. Nah, sampai di sini berarti disebutkan bahwa suci suci dari haid kemudian wajib mandi. Ini yang disebut bahwa haid itu menyebabkan wajib mandi setelah berhenti dari haid tadi, dari darah haid. Mungkin pakai ukuran paling sedikit sehari semalam atau 1 minggu atau paling lama 2 minggu. Nah, ini ayatnya. Warwal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh. Rasulullah pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Faida akbalatil haidatu fata'is salata." Jika datang haid, maka tinggalkan sholat. Jadi haram bagi seorang perempuan ketika haid untuk menjalankan sholat. Haram. Ya. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Jika sudah berhenti haid, ya, darahnya sudah berhenti, maka mandilah dan kemudian sholat. Ini hal-hal yang menyebabkan wajib mandi yaitu haid. Wan nifasu lan nifas. Darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan. Sampai dengan 40 hari atau sampai dengan 60 hari. Itu nifas. Nifas ini dihukumi sama dengan haid. Ya, dihukumi sama dengan haid. Di sini disebutkan kiasan alal haid. Lianna daman nifas damu haid mujtama. Ya. Jadi nifas dihukumi sama dengan haid. Kalau haid wajib mandi, berarti nifas juga wajib mandi. Yang terakhir, walau wiladatulan melahirkan. Wiladah mewajibkan mandi. Ya, ya sama. Di andal walada al kharija mun'aqadun min mandi. Ya, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya, kenal ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tas'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batina. Wa takhshuruna biha min ibadika as-salihin fi dunyana wa akhirana. Allahumma ij'alna wa auladana tullabana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa dhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.